Sampai kemudian terjadi penyimpangan terhadap fitrah. Ya, fitrah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Sejak ada sosok yang bernama Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai ini yang dikatakan oleh Nabi, ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa aku melihat Amru bin Luhai bin Qamah bin Hindzif di neraka. Dan aku melihat dia di neraka menyeret ususnya di neraka. Jadi semua Bani Adam ini, anak cucu Adam ini, sebelum bahkan alam semesta ini diciptakan, sudah pernah bersaksi kepada Allah, sudah pernah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam versi Taurat, versi Injil, inilah yang disebut dengan the covenant. Ya, the covenant itu artinya bahwa ada perjanjian, ada syahadat yang pertama di alam ruh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh itu menjawab bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti kamu di hari kiamat itu lupa. Banyak yang mengatakan aku nggak tahu, aku lupa, aku lalai terhadap hal itu. Padahal sejak Nabi Adam diutus sampai Nabi terakhir diutus, ya itu tujuannya. Untuk ingatkan itu, ingatkan bahwa engkau itu adalah hamba Allah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah. Fitrah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu sesungguhnya bangsa Arab sudah berhasil dituntun, ya, dituntun ke dalam fitrahnya, yakni oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Dan makanya ketika Nabi itu sebelum menerima wahyu, mereka sudah mengakui sesungguhnya eksistensi siapakah yang menciptakan bumi ini, siapakah yang menciptakan manusia. Makanya dia juga sudah biasa bersumpah demi Allah, ya, walaupun ditambah dengan demi Lata, demi Uzza, tapi mereka juga sudah biasa mengatakan demi Allah, ya. Dan ini menggambarkan adanya konsep wujudul khalq. Mereka mengenal Tuhan dengan benar dan tidak ada penyelisihan pada agama. Kemudian di masa Nabi Ibrahim juga berhasil mengantar kepada ibadatul khalq, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sudah pernah tegak syariat yang baku, yang jelas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan penerus-penerusnya. Ya, jadi beberapa ratus tahun itu kondisi di kota Mekah, ya mereka hanya menyembah kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada patung-patung gitu, ya. Nanti ada riwayatnya sejak kapan itu ada orang mulai bawa patung ke depan Ka'bah. Kemudian sudah sesuai dengan cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya juga al-hayatu munazzamah. Kehidupannya itu mereka tertata, terkontrol, ya, menjadi baik sebagaimana tuntunan syariat, tuntunan nabi-nabi yang telah diutus, ya. Sampai kemudian terjadi penyimpangan terhadap fitrah. Ya, fitrah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Sejak ada sosok yang bernama Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai ini yang dikatakan oleh Nabi, ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa aku melihat Amru bin Luhai bin Qamah bin Hindzif di neraka. Dan aku melihat dia di neraka menyeret ususnya di neraka. Ya, sampai menyeret ususnya di neraka. Jadi berarti dia dalam keadaan disiksa, dalam keadaan sampai ususnya keluar, terburai, dan dia masih bisa menyeret ususnya itu. Ya, itu yang disaksikan oleh baginda Rasulullah kepada orang yang pertama kali melakukan penyimpangan terhadap fitrah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat dalam sejarah itu, ya, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, waktu itu sempat kekuasaan wilayah kota Mekah diambil alih oleh keluarga besar dari istrinya Nabi Ismail, yakni kabilah Bani Jurhum. Ya, kabilah Bani Jurhum itu dipimpin oleh pemimpinnya bernama Madad al-Jurhumi, ya. Kemudian sekitar 200 tahunan, ya, mereka memegang kekuasaan politik di kota Mekah, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, ya. Dan itu dari hasil penyelenggaraan ibadah haji itu banyak mendatangkan income yang luar biasa, ya, sampai sekarang begitu juga, ya, mendatangkan income. Kemudian dibikinlah pasar-pasar yang kemudian bersamaan dengan ibadah haji itu. Di pasar Ukas, pasar Julmajaz itu sudah ada sejak dulu, dan itu disesuaikan dengan situasi musim haji. Bukan hanya beribadah, mereka juga berdagang, ya, di musim-musim haji itu. Ya,
dan itu mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi penduduk kota Mekah. Nah, waktu itulah ada satu kabilah namanya kabilah Bani Huza'ah. Kabilah Bani Huza'ah ini sesungguhnya secara nenek moyang itu satu nasab dengan kabilah Jurhum. Ya, jadi kalau kita lihat bangsa Arab itu ada bangsa Arab Ba'idah yang sudah musnah ya dalam sejarah. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Syuaib, ada umatnya Nabi Hud, ya itu sudah musnah, Arab Ba'idah. Maka yang tersisa ada dua, yakni Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah Arab anak keturunan daripada Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud itu diazab kaumnya ya, kemudian dia disuruh hijrah. Dia hijrah ke Hadramaut di Yaman. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Hadramaut, di sana ada makamnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, makanya juga dari dulu digelari Hadramaut sebagai Madinah Qabri Hud, kota tempat dikuburkannya Nabi Hud. Nah, Nabi Hud itu punya anak, menurunkan anak-anak, diantaranya ada Qahtan ya, dan sebagainya. Nah, maka itulah yang disebut dengan Arab asli, orang-orang Arab pribumi ya, Arab asli. Itulah yang nanti menyebar sampai ke wilayah Suriah, ke wilayah Syam. Mereka bikin sana kerajaan, nanti ada namanya kerajaan Ghassan. Mereka menyebar ke Irak, bikin namanya kerajaan Hirah. Mereka menyebar sampai ke wilayah Jazirah Arab, ada yang masuk ke kota Yathrib, itulah yang menjadi kaum Ansor nanti ya, suku Aus dan suku Hazraj. Ada yang masuk ke wilayah Mekah, itulah kabilah Huza'ah, kabilah Jurhum gitu ya. Nah, waktu itu kabilah Jurhum yang dinikahi oleh Nabi Ismail kalangan wanitanya, yang nanti menurunkan bangsa Arab baru, namanya bangsa Arab Al-Musta'ribah ya, bangsa Arab Al-Musta'ribah. Sudah campuran ya, blasteran. Nabi Ibrahim kan orang Irak, ibunya Nabi Ismail itu orang Mesir ya, orang Koptik. Lahirlah Nabi Ismail, dia menikah dengan kabilah Jurhum, punya 10 anak laki-laki ya, di antara ada namanya itu Kidar ya, kemudian Nabit ya, dan sebagainya ada. Dan 10 anak laki-laki itu disebut semua dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Nama anaknya Nabi Ismail itu ada lengkap dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Itulah yang menyebar menjadi bangsa Arab baru, bangsa Arab Al-Musta'ribah namanya. Bahkan pernah bikin kerajaan di daerah Syam namanya kerajaan Nabatian ya, kerajaan dari keturunan Nabat ya, salah satu putra daripada Nabi Ismail. Nah, itu gambarannya. Jadi ada satu kabilah namanya kabilah Huza'ah datang ya, ingin bergabung ke kota Mekah, tapi kemudian tidak mendapatkan izin ya. Orang-orang Jurhum takut ya, takut kalau nanti ini malah mengganggu. Akhirnya mereka dilarang masuk, nggak boleh masuk. Ini wilayah kota Mekah adalah daerah kekuasaan kami ya, bersama dengan anak-anaknya Bani Ismail itu ya. Nah, tapi kemudian karena dia merasa tidak diterima, akhirnya dia menggalang kekuatan, termasuk bahkan dia meminta bantuan dari kalangan Bani Ismail yang sudah menyebar juga untuk bergabung, dan terjadilah perang ya, perang antara kabilah Jurhum dan kabilah Huza'ah ya. Kemudian perang qadarullah kabilah Jurhum kalah ya, kalah. Kemudian akhirnya waktu itu pemimpin terakhir dari kabilah Jurhum itu kemudian mengubur sumur Zam-Zam ya, dia masukkan benda-benda yang dianggap suci dari Ka'bah, dimasukkan ke dalam Zam-Zam dan dikubur, dan tidak diberitahu di mana posisinya, di mana letaknya ya. Dan itu terkubur ratusan tahun ya. Makanya sejak kabilah Jurhum terusir dari kota Mekah masuk kabilah Huza'ah, maka sejak itulah nggak ada orang menikmati air Zam-Zam sampai nanti jauh beberapa ratus tahun kemudian, di masa ketika kota Mekah berhasil dikuasai oleh Qusay. Qusay itu dari Bani Ismail ya, dari kaum Quraisy ya, suku Quraisy. Ada tokohnya namanya Qusay, dia merebut kekuasaan di kota Mekah, kemudian punya keturunan ya, namanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Nah, Abdul Muthalib itulah yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam kembali ya. Nanti ada kisahnya sendiri itu ya, bagaimana penggalian sumur Zam-Zam melalui mimpinya Abdul Muthalib. Dan selama beberapa ratus tahun itu tidak ada air Zam-Zam ya. Dan selama kota Mekah dikuasai oleh kabilah Huza'ah, nggak pakai sumur Zam-Zam ya. Makanya mereka kerepotan, nggak ada air. Sebelumnya di masa Jurhum enak ya, ada banyak air Zam-Zam itu ya. Nah, di masa-masa kota Mekah dipegang oleh kabilah Huza'ah
Ya, di situ ada di pertengahannya itu ada tokoh pentingnya itu ya. Mungkin masa-masa keemasannya lah ya. Ada sosok yang bernama Amr bin Luhai tadi, yang Nabi lihat dia menyeret ususnya di neraka karena bid'ah yang dia bawa ya ke kota Mekah. Jadi dia naik menjadi pemimpin, bahkan dia orang yang disegani, orang yang dihormati, bahkan dia dikatakan pernah menjamu seluruh jamaah haji dengan hartanya sendiri. Orangnya dermawan, orangnya dikagumi, orangnya dihormati, sangat karismatik gitu ya. Salah satu daripada pemimpin kabilah Huza'ah yang memimpin kota Mekah. Ya, karena di kota Mekah susah air, ya, dia harus memberi minum jamaah haji. Maka satu ketika dia pergi ke negeri Syam. Di sana dia melihat ada orang yang menyembah patung. Ya, yakni patung Hubal. Ya. Patung Hubal itu ternyata patung impor ya, bukan asli dari kota Mekah. Ditanya, ini patung apa ini? Ini patung tempat yang biasa kami menyembahnya untuk meminta air, meminta hujan, kata dia. Wah, menarik ini, kata dia. Bagus kalau kita taruh di gerbang masuk di kota Mekah, kata dia. Makanya dia beli itu, terbuat dari batu akik gitu ya, patung itu, sehingga mahal sekali. Tapi dia beli, dia bawa. Itulah berhala yang pertama yang dibawa ke kota Mekah, yang merusak fitrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia letakkan di gerbang masuk kota Mekah, itu berhala Hubal itu. Gak ada yang berani protes karena dia adalah pemimpin kota Mekah. Kemudian mulailah dia bikin syariat baru. Ya, yang tadinya itu kalau minta hujan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ini kepada seluruh penduduk Mekah, kalau dia masuk kota Mekah harus singgah dulu di patung itu untuk berdoa kepada patung itu, minta itu diturunkan hujan, minta didatangkan air kepada penduduk Mekah. Ya, jadi hanya lama-lama menjadi tradisi mulai menyembah berhala Hubal itu. Akhirnya kemudian di Taif nggak mau kalah. Di Taif dia bikin berhala juga, ya, dia nggak mau menyembah Hubal. Orang-orang di Taif bikin berhala yang namanya Latta, ya, Latta. Ya, jadi makanya waktu Abraha melewati ke Taif, kemudian dia minta bantuan kepada orang-orang Taif agar dibantu. Kata mereka, biarin saja kalian sana, pergi sana, hancurin itu Ka'bah, karena di sana ada Hubal, kami di sini punya Latta, kata dia. Kata orang-orang Taif itu ya. Jadi akhirnya lama-lama karena semakin orang semakin getol ya menyembah kepada berhala Hubal ini sebagai berhala terbesarnya, akhirnya mulailah dia membolehkan setiap suku-suku yang ada, ya, setiap suku-suku yang ada yang melaksanakan ibadah haji itu boleh punya berhalanya masing-masing. Barangkali punya nenek moyang, punya orang yang pernah dihormati di dalam garis keturunannya itu ya, silahkan dibuat patungnya untuk kemudian disembah. Itu kan tradisi yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, kan begitu Nabi Nuh ya, menyembah orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman mereka ya. Wa'ad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu ya, itu nama orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Itu yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh itu. Akhirnya berhala-berhala itu juga akhirnya yang sudah memang disembah di sekitar Jazirah Arab di zaman Nabi Nuh hidup lagi dan dibawa ke depan Ka'bah. Ya, berhala Ya'uq, berhala Nasr, berhala apa namanya, dan sebagainya yang sudah juga disebut dalam Al-Quran. Ya, akibatnya ya akhirnya semakin banyak berhala yang diletakkan di depan Ka'bah. Ya, semakin banyak, bahkan total itu terakhir jumlahnya sekitar 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah berjejer di situ. Ya, berarti kalau 360 bisa jadi mereka ini setiap hari menyembah satu Tuhan yang berbeda, satu patung yang berbeda, ya kan ada 360 hari kan begitu. Ya, kira-kira begitu asumsinya. Akhirnya semakin banyak berhala, kemudian Amr bin Luhai bikin lagi fatwa baru bahwa kalau mau buat patung tidak boleh buat dari batu yang ada di negerinya masing-masing. Batunya harus dari kota Mekah. Ya, nggak boleh dari batu yang lain. Batunya harus dari kota Mekah. Akhirnya orang mulai memesan ya kepada penduduk Mekah itu versi Tuhan mereka masing-masing dengan batu yang dibuat di kota Mekah. Akhirnya membuat patung itu menjadi komoditas baru. Jual beli patung, membuat patung itu menjadi komoditas baru. Nah, ini situasi yang dibawa oleh
Amr bin Luhai waktu itu. Semakin parah kondisinya ya. Awalnya hanya Hubal, lama-lama semakin banyak patung yang masuk. Ya. Kemudian ini kan tergambar ya dalam kisahnya Umar bin Khattab ya. Jadi ketika beliau, jadi sampai ada patung versi mini. Ya, ada patung versi besarnya aslinya di depan Ka'bah. Kalau mereka jalan versi untuk berdagang gitu ya, maka mereka membuat patung versi mininya ya, kayak beginilah gitu ya. Dibuat untuk kemudian dibawa ketika mereka menuju ke Syam, ke Yaman, pergi berdagang, ya mereka taruh dan mereka berdoa di situ, sembah-sembah gitu ya, patung itu. Ya, dan sampai sekarang masih ada yang begitu ya, menyembah patung gitu ya, pakai hiu gitu ya, masih ada. Ya, jadi ditaruh begitu. Nah, suatu hari ketika itu Umar bin Khattab lupa membawa patungnya. Ya. Akhirnya dia buat roti-roti yang dia bawa, makanan yang dia bawa itu dia bentuk menjadi patung. Ya, dia taruh dan dia sembah. Tapi dia gara-gara itu menjadi sering tertawa sendiri kalau ingat itu, karena kelaparan ya lama dimakan tangannya, dimakan kakinya, dimakan kepalanya itu patung gitu ya. Ya, jadi kalau ingat itu dia tertawa. Kenapa kok sebodoh itu dulu ya? Itu tadi karena apapun yang dari kota Mekah ya mungkin jadi bukan hanya batunya, artinya kalau nggak ada batu ya berarti roti yang dari sana pun bisa dijadikan patung dan disembah gitu ya, oleh orang-orang ya, kalau nggak lupa bawa patungnya. Ini situasi penyembahan kepada patung-patung yang semakin dahsyat ya, semakin luar biasa. Memang ya kondisinya sudah seperti itu ratusan tahun seperti itu, sehingga kemudian sampai ada salah seorang Hanifiyah ya, ayahnya sahabat Said bin Zaid ya, namanya Zaid bin Amr, mungkin dulu pada saat kami sampai di sini bagaimana kisahnya. Beliau sampai bingung mau bagaimana cara ibadah itu, bagaimana tata cara ibadah yang dulu di zaman Nabi Ibrahim. Saking seringnya menyembah patung sampai lupa syariat ibadah yang dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Ya, bahkan yang lebih parah lagi ada kisah. Ya, ini bukan mitos ya, bukan dongeng. Ada kisah tentang sepasang yang saling mencintai, namanya Isaf dan Nailah. Ya, ini dia berasal dari Yaman, kalau nggak salah dari Hadramaut juga ya. Dia ini saling mencintai, pemuda-pemudi yang saling mencintai. Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Ketika Isaf melamar, ditolak lamarannya oleh keluarganya Nailah. Ya, tapi kemudian dia sudah saling mencintai gitu ya. Akhirnya karena sudah saling mencintai, dia janjian, nanti kita ketemu lagi di musim haji di kota Mekah. Ya, kita ketemu di depan Ka'bah. Ya, kalau belum halal ya, janjian ketemu di depan Ka'bah. Akhirnya berketemulah Isaf dan Nailah ini di depan Ka'bah. Di saat itulah ya, karena sudah saking ya terbakar oleh rasa rindu ya, rasa cinta dan sebagainya, ketemu di depan Ka'bah. Maka di saat malam hari, di saat orang sudah pada istirahat, sedang tertidur, dia ketemu di situ dan terjadilah di situ perzinahan di depan Ka'bah. Ya, terjadi peristiwa itu. Allah marah ya, sehingga mengutuk kedua ini menjadi batu. Ya, ada patung Isaf dan Nailah dikutuk jadi batu karena dia telah berbuat itu di depan Ka'bah, di tempat yang paling disucikan oleh umat manusia ya, di rumahnya Allah dia berbuat dosa besar ya, jadi dikutuk menjadi batu. Mirip kisahnya paling kundang mungkin ya. Ya, akhirnya waktu sebelum dikuasainya kota Mekah oleh Huza'ah ya, masih Jurhum, akhirnya sebagai pelajaran patungnya Isaf ditaruh di sofa, patungnya Nailah ditaruh di Marwah. Jadi orang kalau sa'i itu belajar, wah itu gara-gara berzina di depan Ka'bah itu jadi patung gitu ya, dikutuk jadi batu gitu ya. Ya, orang kalau sa'i lihat itu sebagai pelajaran ya. Tapi ketika di masa Amr bin Luhai, dia tanya, ini patung apa ini? Inilah kisah aja dan sebagainya. Oh, jangan taruh di sini, taruh di depan Ka'bah. Jelas itu patung kutukan, batu yang hasil kutukan, ditaruhlah di depan Ka'bah. Ditaruh di depan Ka'bah, kemudian dia berfatwa lagi. Kalau mau menyembelih hewan kepada berhala-berhala ini, sembelihlah di antara berhala Isaf dan Nailah. Ya. Jadi jarak antara berhala Isaf dan Nailah, disitulah mereka menyembelih hewan kurban. Dan ada juga tradisi waktu itu menyembelih hewan kurbannya nggak boleh dimakan dagingnya, dibiarkan di situ membusuk.
Ya, makanya sekitar area Ka'bah menjadi tidak higienis, ya, menjadi sangat berbau. Ya, makanya Nabi kan pernah sementara sholat itu kan diambilkan itu isi-isi perut yang sudah berulat itu ditaruh di tubuhnya Nabi oleh Abu Jahal dan teman-temannya gitu ya. Ya, jadi seperti itu, sampai kepada patung yang jelas itu kutukan pun disembah juga ya. Ini syariat baru yang dibuat oleh Amr bin Luhai ya. Kemudian karena patung yang disembah, orang akhirnya lama-lama sudah melupakan akhirat, orang sudah melupakan adanya hari kebangkitan, orang sudah berpikirnya menjadi materialis, serba materi. Dari menyembah batu kan materi ya. Lama-lama orang berpikirnya serba materi. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada hari kebangkitan yang merupakan syariat keimanan yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, karena meyakini tidak ada hari kiamat, hari kebangkitan, mulailah orang bebas untuk berbuat dosa seenaknya. Ya, karena nggak ada rasa takut kan ya, nggak ada ancaman-ancaman tentang neraka, siksa neraka. Orang nggak khawatir lagi dengan neraka, sehingga mereka bebas untuk berbuat zina dan sebagainya gitu ya. Sehingga mulai saat itulah akhirnya kota Mekah itu menjadi pusat kejahiliahan, ya, menjadi tempat yang sangat jahiliyah gitu ya. Dan sampai saking rusaknya norma-norma pernikahan, status perempuan menjadi jatuh sekali, sehingga kemudian ketika itu orang kalau punya anak perempuan merasa jatuh harga dirinya, ya, karena takut nanti anaknya bakal menjadi apa, karena sudah saking rusaknya kehidupan waktu itu. Ya, waktu itu di zaman jahiliyah itu orang walaupun dia punya suami, kalau istrinya itu bisa menaruh tanda di depan rumahnya, pasang bendera atau apa, itu menggambarkan bahwa istrinya bisa melayani laki-laki lain. Saking rusaknya kehidupan waktu itu. Bahkan ada tradisi istri itu kalau mau punya keturunan yang lebih bagus bisa mencari laki-laki Arab yang lebih ganteng atas izin suami. Sampai seperti itu kehidupannya waktu itu. Betapa rusaknya ya. Makanya rusaknya nilai daripada wanita menjadi membuat adanya syariat baru lagi, yakni boleh membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir. Ya, sehingga waktu itu ada tradisi membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir. Itu kan ada banyak teguran dalam Al-Quran kan ya, kenapa kau bunuh anak-anak yang perempuan yang baru lahir ya. Jadi menjadi tradisi juga waktu itu ya. Dan berikutnya lagi Amr bin Luhai lagi, ini biang keroknya gitu ya. Maka kemudian ketika tawaf juga biasanya kan kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kan bacaan yang sudah diwariskan turun-temurun ratusan tahun sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Tapi dia tambah, inilah bid'ah ya, dia tambah dengan illa syarikan huwa laka tamlikuhu huwa malak, kata Amr bin Luhai. Dan illa syarikan huwa laka, dan boleh untuk kemudian menyembah patung-patung itu, tamlikuhu huwa malak ya. Jadi menganggap bahwa patung-patung itu adalah bagian daripada proses menyembah kepada Allah juga, wasilah untuk menyembah kepada Allah juga. Ya, ini tambahan talbiyah yang ada. Makanya waktu Nabi melaksanakan haji umroh ya, setelah Hudaybiyah kan, sebelum Fathu Mekah kan beliau kan pernah melaksanakan umroh. Beliau nggak pakai itu talbiyahnya, ya, yang membedakan orang yang beriman waktu itu talbiyahnya, walaupun masih banyak patung-patung di situ. Ya, kalau orang beriman pasti talbiyahnya nggak ada itu illa syarikan huwa laka tamliku huwa malak. Itu kan versinya Amr bin Luhai yang masih mengakomodir patung-patung itu ya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya lagi ini yang tambah parah lagi, Amr bin Luhai juga kemudian menambah syariat lain dalam hal hewan-hewan yang dikorbankan ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan tentang bahirah, tentang saibah, tentang wasilah dan ham. Ya, akan tetapi orang-orang kafir itu ya, si
Amr bin Luhai membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal mereka. Ya, apa itu hewan-hewan tadi itu? Ya, yakni bahwa kalau bariroh, ya, bariroh itu adalah unta yang dia sudah 10 kali melahirkan. Nah, dan kalau sudah 10 kali melahirkan sudah dianggap cukup. Nah, kemudian dia bisa dilepaskan, dibelah telinganya, digunting gitu ya, dibelah, dan dia bisa dilepaskan dan tidak boleh diganggu gugat. Jangan ditangkap, jangan disembelih, jangan diapain, dia bebas saja. Itu namanya bariroh. Ya. Kemudian ada unta namanya unta saibah. Ini unta kalau kita bernazar gitu ya, bernazar misalnya anak lulus atau kita berhasil apa ya dan sebagainya gitu ya. Nah, unta nazar. Jadi kalau bernazar bisa dengan memberikan unta saibah. Nah, kalau sudah dipilih untanya, maka dia juga harus dilepaskan dan tidak boleh diganggu. Biarkan saja dia bebas. Mau masuk rumahnya orang kan dan sebagainya, pokoknya jangan diganggu, jangan dipotong, jangan dimakan. Ini namanya unta saibah. Kemudian ada namanya wasilah. Wasilah ini adalah kambing atau domba jantan yang lahir kembar dengan kambing betina. Ya, jadi lahirnya itu kembar, laki dan jantan dan betina gitu ya. Nah, inilah kambing terbaik yang harus dikorbankan tadi di antara berhala Isaf dan Nailah. Ya, unta wasilah ya. Yang inilah hewan yang paling terbaik untuk dikorbankan menurut Amr bin Luhai. Kemudian ham itu adalah unta jantan yang mampu membuat 10 unta betina itu bisa mengandung, bisa bunting. Ya, bisa membuntingi 10 unta betina, itu namanya unta ham. Itu juga kalau ada seperti itu, dia itu salah satu unta yang paling terbaik untuk dikorbankan juga. Ya, jadi dia punya syariat seperti itu di Amr bin Luhai, sehingga ya semakin rusaklah kondisi yang ada ya, di mana syariat penyembahan dan kondisi yang ada itu semakin membuat kondisinya semakin sangat buruk ya. Itulah yang membuat Nabi nanti ketika di usia 35 tahun ya, beliau sudah merasakan kerisauan, kegalauan. Kenapa kok begini penduduk Mekah ini? Kenapa umatku, kaumku kok seperti ini gitu ya? Akhirnya beliau merasa risau, hanya beliau gara-gara itulah masuk ke Gua Hiro. Ya, bolak-balik selama 5 tahun kan ya. Dan sampai di usia 40 beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekufuran menjadi ada banyak ratusan berhala ya, sampai mereka betul-betul tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya peribadatan, ya, hidupnya yang tidak teratur, penuh dengan kegelapan. Ini warisan dari Amr bin Luhai. Ya, sehingga memang sudah diperlukan adanya seorang yang mengembalikan umat ini kepada fitrah. Itu di dalam kota Mekah saja ya. Kondisi di luar kota Mekah juga tentu lebih ya juga mengalami banyak kerusakan. Ya, penyembahan kepada dewa-dewa kan juga kan sudah masih terjadi ya. Misalnya di Persia yang dulunya mungkin sesungguhnya kalau kita melihat agama Zoroaster itu ya, itu kan kalau dalam kitab sucinya agama Zoroaster, Zend Avesta itu nama kitab sucinya kan, di situ mirip-mirip itu karena di dalamnya itu ada penjelasan tentang hari kiamat, ada jembatan Sirat. Ya, mungkin Nabi yang diutus ke Persia itu ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya nanti mungkin para pendeta-pendeta di Persia itu bolehlah merumuskan agama baru, agama Majusi. Ya, dibuatlah 2 sosok, ada Ahriman, ada Ahura Mazda. Ya, Ahriman adalah dewa kegelapan, Ahura Mazda adalah dewa kebenaran. Ya. Kemudian dewa kebenaran itu disimbolkan dengan api, ya, menyembah api jadinya kan itu. Nah, itu agama Majusi. Kemudian agama Yahudi juga mengalami penyimpangan ya, karena mereka sebenarnya masih bertauhid, cuma mereka menolak nabi-nabi yang diutus, termasuk Nabi Isa mereka tolak. Ya, nanti juga belakangan nabi kita juga pun ditolakkan itu. Sehingga ya bagaimana mungkin mereka tetap beriman ya kepada Allah sementara menolak orang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran itu ya. Jadi ya tetap batal juga ketauhidannya karena dia tidak mengakui nabi-nabi yang diutus. Syahadatnya tidak lengkap, ada syahadatullah tapi tidak ada syahadatul rasul. Ya, sementara semua agama itu pasti ada syahadatul rasulnya kan begitu. Ya, maka mereka pun juga mengalami penyimpangan. Ya.
Kemudian agama Nasrani apalagi? Setelah misalnya kan ada surat-suratnya Paulus ya, yang mereka sebut sebagai Rasul Paulus gitu ya. Hanya mengubah penyembahan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani sudah mulai ribut ya, bagaimana ini statusnya Isa ini, Yesus ini gitu ya. Apakah dalam dirinya itu ada aspek ketuhanan atau manusia saja akan itu ya. Hanya mulailah pecah, ada kelompok Yakobit lah, ada kelompok macam-macam kan ya, ada Anantasius, ada Arius, kemudian dan sebagainya gitu ya. Kalau Anantasius yang mengatakan dalam diri Nabi Isa itu ada aspek ketuhanannya dan ada juga aspek kemanusiaannya ya. Nah, kalau Arius atau apa namanya Nestorian ya, Nestorius itu menolak itu, dalam diri Nabi Isa hanya aspek kemanusiaan saja, nggak ada unsur ketuhanannya. Itulah yang diperdebatkan ya di tengah-tengah orang-orang Nasrani, sehingga membuat ada perubahan-perubahan dalam kitab-kitab suci mereka ya, sehingga sampailah ke sidang-sidang gereja ya, sidang-sidang gereja, konsili demi konsili gitu ya. Konsili yang pertama kan di kota Nisea, di seberangnya kota Istanbul sekarang. Disitulah berkumpul itu para pendeta sedunia, berkumpul di situ di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin namanya. Berkumpul di situ, akhirnya membahas bagaimana ini, mana mazhab yang paling benar itu ya. Sampai akhirnya di voting menanglah pendapatnya pendeta Anantasius yang mengatakan bahwa dalam diri Nabi Isa ada unsur ketuhanannya, ada unsur kemanusiaannya juga. Akhirnya itulah yang doktrin sekarang disebut dengan Trinitas itu. Jadi hasil voting ya dalam sidang gereja. Menariknya ternyata Kaisar Konstantin yang mengesahkan itu ya, yang mengesahkan itu hasil sidang gereja di Nisea. Nanti belakangan di akhir hayatnya dia kembali kepada pendapat awal ya, pendapat misalnya pendeta Arius dan Nestorian ya, yang mengatakan bahwa dalam dari diri Nabi Isa nggak ada unsur ketuhanan gitu ya. Jadi kembali beriman kepada doktrin yang benar itu. Nah, ini gambaran bahwa semakin rusaknya situasi peribadatan, penyembahan ya. Bahkan Salman Al-Farisi ketika dia berpindah-pindah dari biara ke biara ya, ketika belum menjadi Nasrani, awalnya dia Majusi menjadi Nasrani. Dia menyaksikan ya, jadi Salman Al-Farisi itu masuk Islam gara-gara menyaksikan orang-orang Nasrani di sana di Persia itu beribadah dengan ruku dan sujud. Ya, tidak seperti dia yang menyembah api kan ya. Jadi ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi sebenarnya menyembah Allah di agama di luar Islam pun ada ruku dan sujudnya. Ya, cuma kan menjadi rusak, menjadi ya sekarang kan kalau kita lihat di gereja atau di sinagog kan hanya kursi-kursi panjang aja kan itu, nggak ada ruku sujud di sana kan. Nah, ini gambaran situasi penyembahan kepada Allah semuanya mengalami kerusakan sampai kepada peribadatannya, sehingga memang dunia ini membutuhkan, ada hajat besar tentang harusnya diutus seorang nabi terakhir yang memungkasi ya, menyempurnakan risalah-risalah yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Maka dalam surah Al-Lail dikatakan inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah kata Allah yang memberi petunjuk itu ya. Maka diutuslah ya para nabi-nabi rasul, dan baginda Rasulullah menjadi nabi yang diutus terakhir ya. Apa tugasnya? Tentu yang pertama tugasnya adalah mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ini yang paling utama ya. Hampir semua nabi-nabi itu kan dalam rangka itu ya. Misalnya dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budni ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami juga wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian akan aku ya. Jadi ini ayat luar biasa ini ya. Ya innaha la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku.